Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Nurbasid. NIM 01200804 dari kelas Teori B, Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan atau memberikan tutorial uji one way ANOVA dengan aplikasi SPSS dan dengan data yang sudah saya cari sebelumnya. Oleh Syahid Raja SPD. Di sini kita cari tahu dulu apa konsep dasar uji one way ANOVA. Yang pertama, istilah lain dari uji one way ANOVA atau analysis of variance adalah uji ANOVA satu faktor. Uji one way ANOVA berguna untuk menguji perbedaan rata-rata data lebih dari dua kelompok. Persyaratan penggunaan uji one way ANOVA: yang pertama adalah sampel berasal dari kelompok yang independen. Yang kedua, variabel faktor bersifat non-metrik atau data kategorikal. Yang ketiga adalah data masing-masing kelompok berdistribusi normal. Dan yang terakhir, varian antar kelompok harus homogen. Kemudian di sini ada contoh kasus uji one way ANOVA. Seorang peneliti ingin membandingkan penjualan handphone dengan merek Samsung, Oppo, Vivo, dan Lenovo, di mana para pembeli handphone di toko ini hanya dihadapkan pada keempat merek tersebut. Kemudian akan diteliti tentang: 1. Berapakah rata-rata pencapaian keempat tes tersebut? Yang kedua, apakah terdapat perbedaan rata-rata dalam pencapaian keempat tes tersebut? Dan yang terakhir, rata-rata pencapaian keempat tes mana saja yang sama atau berbeda pencapaiannya. Oke, kita langsung saja menuju ke Microsoft Excel, di mana di situ terdapat data yang sudah saya cari. Di sini terdapat 8 sampel atau 8 atlet yang sudah saya uji dalam 1 menit untuk melakukan push up, pull up, sit up, dan back up, dimana masing-masing memiliki perolehan yang berbeda-beda. Untuk yang sampel pertama, untuk atlet yang pertama, dalam 1 menit ia mendapatkan 20 push up, 12 pull up, 30 sit up, dan 10 back up. Dan seterusnya sampai atlet yang terakhir, yaitu terdapat 29 perolehan push up, 12 pull up, 29 sit up, dan 14 back up. Kemudian dari data yang tadi kita jadiin satu seperti ini dengan tabel jenis tes. Yang pertama itu adalah tadi push up, yang kedua adalah pull up, yang ketiga adalah sit up, dan yang terakhir yang keempat, yang ini adalah data backup. Kita langsung menuju ke aplikasi SPSS, ke variable view. Untuk name di sini kita beri X dan di bawahnya dikasih Y. Untuk desimalnya kita ubah ke 0 terlebih dahulu. Dan untuk label yang X diberi label atau nama jenis tes, dan yang Y diberi label atau diberi nama perolehan. Dan untuk value yang jenis tes atau yang X kita ganti, atau kita beri value atau kita beri label. Untuk yang pertama itu diberi label push up, kita add. Dan yang kedua ada pull up, yang ketiga ada sit up, add kembali, dan yang keempat atau yang terakhir ada back up. Klik OK, menuju ke data view dan akan muncul seperti ini.
kita pindahkan atau kita copy paste data tersebut, data ini kita pindahkan ke aplikasi SPSS. Kita copy, kemudian kita paste. Nah, akan muncul seperti ini. Jika sudah seperti ini, langsung saja kita menuju ke analis. Kita menuju deskriptif statistik dan menuju ke explore. Untuk jenis teks atau X dipindahkan ke factor list. Kemudian yang perolehan atau Y kita pindahkan ke dependent. Kemudian kita klik plots. Untuk kita cari normality plots with test, kita centang, kemudian klik continue dan oke. Kita tunggu hasil outputnya. Ya, ini adalah hasil output. Terdapat case processing summary, kemudian terdapat deskriptif, dimana perolehan push up minnya dengan nilai statistiknya adalah 23,88 dengan standar errornya 1,109. Kemudian yang pull up minnya adalah 11,25 dan standar errornya 0,453. Kemudian min dari sit up adalah nilai statistiknya adalah 27,25. Kemudian standar errornya 1,031. Kemudian min dari backup nilai statistiknya adalah 12,00 dan nilai standar errornya adalah 0,655. Kemudian di sini terdapat output test of normality. Untuk jenis tes push up dengan nilai statistik 0,225 dengan signifikansi 0,200. Kemudian dari nilai statistik Shapiro-Wilk 0,938 dengan signifikansi 0,593. Kemudian yang pull up 0,938 sama dengan nilai signifikansinya 0,592. Kemudian yang sit up nilai statistiknya 0,866 dengan nilai signifikansinya 0,138. Dan yang terakhir yang backup nilainya 0,919 dengan signifikansi 0,424. Di sini terdapat konsep dasar pengambilan keputusan uji normalitas, di mana jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal, dan jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka data berdistribusi tidak normal. Data yang tadi dengan data signifikansi yang sudah saya bacakan tadi semuanya adalah normal, karena data berdistribusi normal karena nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Kemudian kita close atau kita keluarkan output yang tadi dan kita lanjut menuju ke analis.
kita menuju ke compare means dan mencari one way ANOVA yang jenis tes atau X dipindahkan ke faktor dan yang perolehan Y dipindah ke dependent list. Kemudian kita buka Postbox-nya, kita cari 2K, kemudian kita continue dan klik option. Yang deskriptif kita centang dan homogeneity of variance test kita centang juga. Continue dan oke, kita tunggu output. Nah, akan muncul output one way. Yang pertama adalah deskriptif. Sini terdapat ada n atau jumlah sampel, min, standar deviasi, standar error, lower bound, upper bound, minimum dan maksimum. Dari yang data pertama push up ada 8 sampel, minnya 23,88, standar deviasinya 3,137, standar errornya 1,109, lower boundnya 21,25, upper boundnya 26,50 dan minimum 20, maksimum 29. Untuk pull upnya minnya 11,25, standar deviasinya 1,282, standar errornya 0,453, lower boundnya 10,18, upper boundnya 12,32, minimumnya 9, maksimum 13. Kemudian sit up 27,25 minnya, kemudian standar deviasinya 2,915, standar errornya 1,031, lower boundnya 24,81 dan upper boundnya 29,69 serta minimum 22 dan maksimum 30. Kemudian yang terakhir yang backup adalah minnya 12,00, standar deviasinya 1,852, standar errornya 0,655, lower boundnya 10,45 dan upper boundnya 13,55, minimum 10, maksimum 15. Dari deskriptif di atas tadi, data hasil sampel yang 8 sampel tadi, di total ada 32, terus minnya totalnya ada 18,59, standar deviasinya adalah 7,547, total standar errornya 1,334, total lower boundnya ada 15,87, total upper boundnya 21,31 dan total minimum dan maksimumnya adalah minimum 9 dan maksimum 30. Kemudian yang kedua ada tes homogeneity of variance. Di sini terdapat perolehan, kemudian based on mean dengan leaving statistiknya 3,783, DF1-nya 3, DF2-nya 28, signifikansinya 0,21. Kemudian yang based on mediannya 2,054, DF1-nya 3, DF2-nya 28, signifikansinya 0,129. Kemudian ada based on median and width adjust DF, leaving statistiknya 2,054, DF1-nya 3, DF2-nya 18,441, signifikansinya 0,141. Based on trim mean, leaving statistiknya 3,546 dan DF1-nya 3, DF2-nya 28, signifikansinya 0,27. Berikut adalah test of homogeneity of variance. Kemudian yang ANOVA ada sum of square, DF, mean square, F dan signifikansi. Kemudian ada di kolom sebelahnya atau di sebelahnya ada between groups, within groups dan total. Dari data tersebut terlihat signifikansinya adalah 0,000. Kita lihat di wordnya ada konsep dasar pengambilan keputusannya. Di sini ada keterangan menguji apakah keempat sampel mempunyai rata-rata yang sama atau berbeda. Dasar pengambilan keputusan dalam analisis ANOVA. Yang pertama, jika nilai signifikansi
lebih dari 0,05 maka rata-rata sama. Yang kedua, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka rata-rata berbeda. Kita kembali ke aplikasi SPSS. Di sini terbaca nilai signifikansinya adalah 0,000, di mana nilai signifikansi tersebut adalah terdapat poin yang kedua, yaitu di mana jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka rata-rata berbeda. Dari data sampel yang sudah saya cari atau kita cari tadi, itu rata-ratanya berbeda. Berdasarkan output ANOVA di atas atau yang sudah kita cari tadi, diketahui nilai signifikansi sebesar 0,0000 kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata keempat pencapaian tes tersebut berbeda secara signifikan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.